Halo, Iqbal. Udah berapa orang, Iqbal? 27 ya? Kita tunggu ya, Iqbal ya. Anak lagi, ya apa? Ini gambar saya bergerak nggak? Enggak, nggak bergerak. Hmm. Ya, kita tunggu Iqbal ya. Halo, Iqbal. Nah, ayo, kau doa, Iqbal. Silakan, Iqbal. Ya, saya ambil ya, Bel. Ya, baiklah teman-teman, untuk memulai perkuliahan kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, Iqbal, ini adalah pertemuan kita pengganti yang tanggal 9 kemarin. Jadi ini adalah pertemuan yang ke-13 mengenai statistik konstruksi. Kita masih punya satu pertemuan lagi, pertemuan yang ke-12 pada besok.
untuk mereview semua bahan-bahan dari pertemuan 8 sampai dengan hari ini. Mudah-mudahan ini merupakan kisi-kisi untuk bahan UAS nanti untuk statistik produksi. Sebelum kita mulai, ada pertanyaan? Ada, Iqbal? Ada? Lanjut ya. Ini sesi konstruksi yang terakhir nih ya, kategori F. Jadi kita kan sudah mulai dari kategori B kemarin, B, C, D, E, F. Nah, sekarang F nih, yaitu konstruksi. Bagaimana statistik konstruksi ini dihasilkan datanya di BPS. Kita lihat konstruksi ini merupakan kontribusinya cukup signifikan ya, di dalam perekonomian Indonesia. Ini kita lihat dari PDB, ya, Produk Domestik Bruto Nasional, yaitu sebesar 10,60% dari total PDB pada triwulan 3 tahun 2020. Jadi ini masih baru nih, 2020 ya, triwulan 3. Posisinya pada posisi yang keempat, yaitu sebesar 10,60% terhadap total PDB pada triwulan 3 tahun 2020. Kalau kita lihat sebaran perusahaan konstruksi, ya, artinya jumlah perusahaan konstruksi yang ada di Indonesia, ya, itu kebanyakan di Jawa, Sulawesi Selatan, dan Riau di sini. Ya. Kamu orang Jawa kan, Iqbal? Ya, Iqbal. Ya. Makanya kita di luar Jawa ini kalah aja lah. Faris, kamu orang apa, Faris? Di mana kamu? Palembang ya? Palembang, Pak. Sumsel. Palembang sedikit nih perusahaannya nih. Ya. Dan memang kegiatan konstruksi itu lebih banyak di Jawa. Gitu. Kenapa Riau sama Sulsel nih menyamai nih, ya, dengan yang Jawa itu? Ya, pekat itu ini, legendnya itu. Nah, karena di sini kan banyak perusahaan-perusahaan perkebunan gitu ya. Di Sulawesi juga banyak yang perusahaan-perusahaan untuk perkebunan dan pertambangan. Itu sebaran perusahaan konstruksinya. Jadi banyaknya perusahaan. Gitu ya. Sekarang kita lihat jumlah perusahaan konstruksi menurut skala. Nanti kita lihat konstruksi itu ada skalanya, yaitu kecil, menengah, besar, dan non-kualifikasi. Non-kualifikasi. Nah, siapa yang membaginya nanti Kementerian PUPR dengan LPJK-nya, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. Di sini kita bandingkan antara tahun 2019 dan 2020. Ya, kita lihat rata-rata jumlahnya menurun. Gitu. Ya, karena pengaruh COVID-19 yang ada sekarang ini. Kan banyak konstruksi yang tertunda dan ditunda. Ya, sementara untuk modalnya juga seret, gitu. Maka jumlah perusahaannya hampir semua skala ini menurun. Gitu kita lihat. Ya. Yang besar juga 1.653 menjadi 1.500-an. Pokoknya semuanya menurun. Gitu ya. Itu keadaan tahun 2019 dan 2020. Ya, kalau yang tadi sebarannya di seluruh Indonesia. Kalau sekarang bagaimana jumlah konstruksi menurut skalanya ini. Ternyata terjadi penurunan yang cukup signifikan tahun 2019 dan 2020. Nah, sekarang kita lihat penyerapan tenaga kerjanya. Penyerapan tenaga kerjanya, kita lihat di sini, artinya jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor konstruksi itu dalam 1.000 orang, ya, konstruksi ini menempati urutan yang kelima, ya 1, 2, 3, 4, 5, ya, dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya pada tahun 2020, yaitu sekitar 8
jutaan, 8.066.000 yang bergerak di bidang konstruksi. Itu sekitar 6,28% dari jumlah tenaga kerja. Ini sumbernya dari Sakernas, Agustus tahun 2020. Terus ini grafiknya mulai dari tahun 2011 sampai tahun 2020. Kita lihat, jadi kalau jumlah perusahaannya 2019 dan 2020 tadi menurun, otomatis maka jumlah tenaga kerjaan juga akan menurun sedikit. Tapi dia masih dalam urutan yang kelima. Sekarang kita lihat pertumbuhan PDB. PDB sektor konsumsi triwulan 3 tahun 2020. Key to key. Artinya Pak Iqbal, key to key itu ya terhadap triwulan sebelumnya. Jadi pertumbuhan ekonomi atau PDB sektor konstruksi, nilai tambah sektor konstruksi triwulan 3 2020 terhadap triwulan 2 2020. Ya. Nah, kita perhatikan dari tahun 2020 itu konstruksi itu dari triwulan satunya itu sudah menurun dari triwulan 4-nya. Ya, karena biasanya pola anggaran tadi itu kan anggaran pemerintah itu triwulan keempat tuh yang banyak atau yang ngabis-ngabisin kayak sekarang nih bulan Desember nih Iqbal. Nah, ya. Itu triwulan 1 2020 triwulan 4 2019 sudah menurun 6%, minus 6%. Triwulan 2-nya menurun lagi 7,3%. Tapi pada tahun triwulan 3 2020 mungkin mengalami kenaikan sedikit saja, maka dia naik menjadi 5,72%. Mengalami kontraksi sejak triwulan 1. Ya. Pada triwulan 3 pertumbuhan ekonomi mampu tumbuh sebesar 5. Ini mungkin masalah angka statistik aja ini. Jadi 2 triwulan berturut-turut dia turun, begitu dia naik sedikit itu akan bertumbuh dia banyak gitu seolah-olah. Tapi tadi yang jelas indikator yang lain, jumlah perusahaan, jumlah tenaga kerja itu menurun tahun 2019 ke 2020. Tapi nilai tambahnya meningkat. Ini mungkin hanya how to lie with statistik aja, Iqbal. Ya. Bagaimana angka statistik tadi itu mengatakan. Mungkin polanya ya karena dia sempat 2 kali menurun, ya triwulan 3 1 menurun, 2 menurun. Kalau yang lain-lain polanya ini kan naik nih. 1 naik, 2 naik gitu kan. Ini 1 turun, 2 turun. Maka dengan naik sedikit aja 3 langsung naik. Di konstruksi ada namanya indeks nilai konstruksi. Nilai konstruksi inilah yang menentukan nanti skala konstruksi itu. Ya, atau disebut juga dengan output sektor konstruksi atau nilai pekerjaan sektor konstruksi. Kita lihat ya tahun 2020 ya terhadap 2019 ya triwulan 1 sama 2-nya itu menurun gitu ya sama dengan PDB-nya. Tapi data triwulan 3 ini belum ada nih dari sektor konstruksi. Tapi data PDB ada. Mudah-mudahan ini naik ini dan akan sejalan dengan PDB tadi itu. Ya, ini belum ada datanya ini. Ya. Nanti kalau udah ada triwulan 3 2020 mungkin sejalan dengan PDB dia akan naik sedikit dari 101,53. Ini terhadap tahun terhadap triwulan sebelumnya. Gitu ya. Atau terhadap tahun dasar ini indeks nilai konstruksi. Begitu juga dengan indeks pekerja tetap gitu ya. Karena tadi jumlah perusahaan dan penyerapan tenaga kerjanya menurun ya. Triwulan 3-nya juga belum ada datanya, baru sampai triwulan 2. Maka keadaan 2020 terhadap 2019 itu menurun semua. Ya. Mulai dari 3-nya kita lihat nanti. Kalau memang nilai konstruksinya naik dan nilai tambah konstruksi juga naik, maka tenaga kerjanya otomatis juga akan naik. Indeks hari
menurun, data ketiga berbeda. Jadi kita lihat harusnya ini naik sedikit lah. Oke, ada pertanyaan mengenai beberapa indikator apa dari konstruksi ini? Ada? Kalau tidak ada kita lanjutkan, ya. Dia mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang, terutama bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Kenapa ada budaya di situ tuh? Kalau ekonomi sosial oke lah gitu ya. Iqbal, baik. Kenapa itu ada budaya? Apa kira-kira itu yang bisa dilihat itu? Ya pembangunan prasarana dan sarana dan prasarana atau infrastruktur di bidang sosial dan budaya itu. Itulah yang keterkaitan peranan sektor konstruksi di dalam. Jadi sektor konstruksi ini disebut juga dengan sektor utilitas. Artinya dia itu akan bertumbuh kalau sektor yang bertumbuh karena dia dibutuhkan oleh sektor yang lain sebagai prasarana dan infrastrukturnya. Kalau di tabel IO-nya itu backward-nya yang tinggi gitu ya. Jadi kalau yang lain berkembang, maka dia akan dibutuhkan sama dengan sektor yang kemarin energi itu utilitas dia. Kalau sektor yang lain berkembang, maka sektor konstruksi juga akan ikut berkembang karena dia dipergunakan. Pembangunan infrastruktur memungkinkan peningkatan mobilitas masyarakat dan niaga, prasarana, sanitasi, kesehatan, dan pendidikan. Fungsi sosial menjadi lebih baik. Yalah kan kalau sarana dan prasarana lebih baik, maka semuanya akan berjalan dengan baik dan perekonomiannya bertumbuh. Menunjang tumbuh kembangnya berbagai sektor lain seperti sektor industri, perdagangan. Nah, itu saya katakan ya. Kalau sektor lainnya itu tumbuh, dia itu tumbuh karena dia menunjang sektor lain. Sehingga di bawah ini diambil kesimpulan konstruksi menjadi barometer pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus membeli peluang kesempatan tenaga kerja. Ya, nilai tambahnya berkembang, kesempatan tenaga kerjanya juga banyak yang diserap. Itu kira-kira peranan sektor konstruksi. Ada pertanyaan sampai di sini? Baik, ada baik? Belum ada, Pak. Belum ya. Lanjut ya. Pengumpulan data sektor konstruksi itu ada 5 kegiatan di sini. Tapi A dan B-nya itu hampir sama. Updating data perusahaan. Jadi konstruksi ini karena dia ada skala-skalanya tadi itu, maka yang kecil, menengah, besar tadi itu pasti bentuk perusahaan. Sementara yang perorangan itulah yang tidak berbentuk perusahaan. Oleh sebab itu, survei-survei atau pengumpulan data di sektor konstruksi tadi itu sangat tergantung dari updating perusahaan konstruksi sebagai link frame-nya dari survei kita. Selanjutnya ada survei perusahaan konstruksi tahunan, ya, yang biasa juga dilakukan di sektor-sektor yang lain, ya, yang biasanya setahun penuh dan datanya juga lengkap. Terus ada survei perusahaan konstruksi triwulanan, yang tujuannya adalah melihat produksi indeks sebuah produksi indikator dini dari konstruksi yang biasanya dipergunakan oleh teman-teman di bidang neraca untuk penghitungan PDB tahunan, PDB triwulanan nasional maupun PDRB provinsi. Yang terakhir adalah survei usaha konstruksi perorangan. Nah, ini SKP ini. Inilah yang tidak berbentuk perusahaan. Jadi usaha-usaha rumah tangga lah gitu. Ini rupanya dilakukan setiap 3 tahun. Waktu saya di sana itu setiap tahun nih kita laksanakan. Sekarang nih digeser menjadi setiap 3 tahun karena mungkin masalah finansial. Ini jadwal kegiatannya. Ada pertanyaan? Ada?
Ada, Faris? Lanjut. Lanjut, Pak. Lanjut. Ya, ini jadwal pelaksana. Ya. Jadi kalau ini apa updatingnya itu Januari Maret itu sudah melihat yang baru-baru itu ada, terus nanti pada bulan Desember pada tahun yang bersangkutan itu sudah diupdate. Nah, nanti untuk ancang-ancang survei pada tahun yang akan datang. Ya. Kalau yang tahunannya itu Januari sampai September. Sementara triwulanannya itu ada 4 kali. Ya. Pertama sampelnya panel ya, berulang. Nah, nanti kita lihat dari mana-mana saja sampel. Ini konsep definisi konstruksi. Ya. Adalah suatu kegiatan yang bangunan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya. Hasil kegiatan antara lain gedung, jalan, jembatan, rel, dan jembatan kereta api, terowongan, bangunan, air, dan drainase, bangunan sanitasi, bandara, jaringan listrik, dan telekomunikasi, dan jadi pekerjaan yang berhubungan dengan sarana dan prasarana. Sementara perusahaannya adalah perusahaan yang bergerak di bidang sarana dan prasarana tadi itu. Nah, ya, bisa berbentuk badan usaha, berbentuk persero, PT, CV, Prima, dan lain-lain. Jadi bisa berbentuk usaha badan usaha pemerintah dan badan usaha swasta. Lantas kepikiran kan, apa bedanya dengan real estate? Iqbal nggak ada nih, udah hilang. Iqbal ada. Nah, apa bedanya dengan real estate nih, konstruksi? Iqbal. Hah? Bedanya apa kira-kira? Pak, itu real estate di tempat saya banyak. Kamu kan di Bekasi itu banyak perumahan-perumahan. Jadi real estate tadi itu yang memperdagangkan bangunannya dan yang punya duit. Sementara yang konstruksi adalah yang mengerjakan pekerjaan bangunannya. Nah, itu beda. Ya, real estate itu nanti kita pelajari di sektor tasik disjas nanti, distribusi dan jasa. Di jalan tol kita kan Iqbal, ada apa LRT layang itu. Ya, Pak, kan menyatu dengan tempat lahan kedudukannya. Itu kok LRT melayang-layang, Pak? Tiangnya kan menyatu dengan bumi ya. Ya, kalau nggak ada tiangnya nggak bisa lewat itu kan. Kecuali relnya melayang-layang aja nggak ada tiangnya. Nah, itu baru aneh konstruksinya itu. Ya, konstruksinya tiangnya tetap menyatu dengan lahan tempat kedudukannya. Oke, jelas ya. Konstruksi tadi adalah pekerjaan untuk membangun sarana dan prasarana. Ya, kita lihat di KBRI yang terakhir itu 2020 bisa di 2015. Nah, bidang pekerjaan utama merupakan garis pokok pengelolaan kegiatan ekonomi. Jadi konstruksi ini di kategori F itu dia di kategori 2 digit penggolongannya itu terdiri dari 3, 41, 42, dan 43. Pertama adalah konstruksi gedung. Kebayang sama kita gedung-gedung gitu ya, termasuk rumah, gedung kantor, gedung rumah, pokoknya semuanya. Yang dua konstruksi sipil, ya selain gedung. Nah, itu apa itu? Jalan, jembatan, ya, terowongan, kereta api, gitu. Ya. Nah, terus nanti konstruksi militer gimana? Kan kamu nanya nanti saya sama saya Iqbal, Pak yang militer gimana Pak? Ya kan ini kan sipil nih. Lawannya apa? Militer kan? Nah, ternyata nggak ada. Jadi sipil di sini itu adalah sarana dan prasarana arti. Nah, selain dari yang gedung dan sipil tadi, ada konstruksi khusus namanya, yaitu yang tentang pemasangan instalasi. Biasanya finishing di gedung dan sipil tadi itu. Nah, itu konstruksi khusus namanya. Jadi ada 3 ini aja pekerjaannya. Konstruksi gedung, konstruksi sipil, konstruksi khusus. Sementara kualifikasi perusahaan atau skala tadi itu, ya, itu dibedakan menurut tingkat kedalaman kompetensi kemampuan
usaha yang selanjutnya dibagi menurut kemampuan melaksanakan pekerjaan berdasarkan kriteria risiko dan atau kriteria penggunaan teknologi dan kriteria besaran biaya. Jadi biaya ini di sini nih. Berapa pekerjaan konstruksi yang kamu terima nanti Iqbal? Nanti menentukan skala di mana kamu nanti, gitu loh, ikutnya di konstruksi itu. Kita lihat nanti ya. Kita lihat kategori F dengan kolom 41 ini mencakup kegiatan konstruksi umum berbagai macam gedung bangunan, termasuk pembangunan gedung baru, perbaikan gedung, penambahan dan renovasi bangunan, pendirian bangunan atau struktur prafabrikasi pada lokasi dan konstruksi yang sementara. Golongan juga mencakup konstruksi bangunan tempat tinggal, gedung perkantoran, pertokoan, sarana dan prasarana umum lainnya, termasuk bangunan pertanian dan lain-lain. Kegiatan konstruksi bangunan yang subkontraktan sebagian keseluruhan. Ya, itu kira-kira yang gedung. Pokoknya berbentuk gedung aja, ya, termasuk rumah, termasuk bangunan tempat tinggal, gedung perkantoran, pertokoan, sarana dan prasarana umum, ya, termasuk bangunan pertanian. Pos Hansip masuk di mana tuh Iqbal? Coba, Paris masuk di mana Paris? Tawa, ya. Gimana? Jadi gedung ini, gitu. Sini Pak. Gedung ini termasuk itu di konstruksi gedung namanya pos Hansip itu. Ya, kalau bikin gorong-gorong, di mana dia? Di sipil nanti ya. Gedung dia enggak berbentuk gedung, gorong-gorong kan. Tapi gorong-gorong yang ada di gedung, nah itu ada dua di sana, gedung dan gorong-gorong. Gitu. Oke, terus kita lanjutkan ke 42. Mencakup kegiatan konstruksi umum bangunan sipil, bangunan baru, perbaikan bangunan, penambahan bangunan, sama ini ya. Pendirian bangunan suku prafabrikasi pada lokasi proyek, konstruksi yang bersifat sementara, mencakup kegiatan konstruksi berat, fasilitas industri, proyek infrastruktur dan sarana umum, sistem pembuangan dan irigasi, saluran pipa, jaringan listrik, fasilitas olahraga, tempat terbuka, lain-lain, atau sebagian pengerjaan dalam melakukan BSD dan berdasarkan balas jasa kontrak. Jadi termasuk bangunan struktur gitu ya, apa jalan, jembatan, jalan layang, terowongan, ya, saluran pipa, jaringan listrik, fasilitas olahraga, nah, itu masuk di konstruksi sipil ini. Oke ya, itu bedanya dengan yang gedung tadi. Nah, yang khusus ketiga mencakup kegiatan yang khusus yang berhubungan dengan kalian khusus, biasanya khusus pada satu aspek umum untuk struktur yang berbeda dan yang membutuhkan peralatan atau keterampilan khusus. Ya, golongan pokok ini juga mencakup kegiatan penyelesaian gedung, instalasi berbagai keperluan bangunan berfungsi seperti pipa, ledeng, pemanas, pendingin ruangan, sistem alarm, pekerjaan listrik lainnya, sistem penyiraman, lift, tangga, berjalan, dan lain-lain. Termasuk juga kegiatan instalasi perbaikan sistem penerangan, pemberian tanda isyarat atau sinyal, itu jalan raya, kereta api, bandara, ya, pelabuhan, dan lain-lain. Kegiatan penyelesaian bangunan perbaikan meliputi memberikan kontribusi untuk penyelesaian akhir dari suatu konstruksi. Jadi kan setelah si bangunan konstruksi gedung dan sipil tadi dibangun, maka yang penting tadi itu adalah konstruksi khusus, termasuk pemasangan yang lain-lain tadi, termasuk lift, eskalator, termasuk partisi, termasuk sinyal-sinyal, termasuk saluran listrik, saluran komputer, nah segala macamnya. Itu di konstruksi khusus. Bisa saja nanti suatu perusahaan konstruksi tadi itu meliputi ketiga jenis pekerjaan ini. Ya, PT Iqbal misalnya. Dia bergerak di konstruksi gedung, konstruksi sipil, dan konstruksi khusus. Bisa. Gitu ya. Tapi jadi dia tuh sudah 3 KBLI-nya. Kalau kita mengumpulkan datanya.
Oke, ada pertanyaan sampai di konsep definisi? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Misalnya tadi kan ada gedung, sipil, sama khusus. Nah, kalau pembangunan eh, terminal, terus bandara misalnya, itu masuknya Ya, ke sipil atau ke gedung, Pak? ya, coba terminal tadi dimasuk di mana? Ya, termasuk di Tadi ada, sipil kan? iya, Pak. Jadi yang lapangannya tadi itu termasuk di bangunan sipil. Ya, runway-nya tadi itu, runway segala macam. Tapi kalau gedung terminalnya itu termasuk di konstruksi gedung. Nah, gitu. Kalau yang peralatan lain-lainnya, sinyal segala macam, apa menara segala macam, nah, itu pemasangan itu khusus. Jadi 3 itu terdapat di sana. Kan uh, uh, kalau runway tadi itu, nah itu sipil. Tapi kalau gedung terminalnya, tempat kita nunggu pesawat, nah itu konstruksi gedung. Sementara sinyal pesawat itu konstruksi khusus. Nah itu 3 ya kegiatannya. Bisa sama perusahaannya, bisa lain perusahaan. Oke, jelas? Ada lagi? Cukup, Pak. Ya, ada? Jelas? Cukup jelas, Pak. Cukup. Ada lagi? Sekarang kita lihat yang kualifikasi untuk skala dari perusahaan konstruksi tadi. Ada 9 jenis itu di situ ya. Di golongan nomornya ada 5, tapi di masing-masingnya ada kekurangan, kecilnya ada 3, penengahnya ada 2, besarnya ada 2. Tambah kualifikasi. Jadi rupanya di sini menurut peraturan nomor 3 tahun 2017 Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. Itu kurang L-nya ya, lembaga itu harusnya ya. Bukan lembaga, lembaga atau LPJK ya yang di bawah Kementerian PUPR. Jadi rupanya pembagian skalanya ini tergantung dari nilai pekerjaannya. Nilai pekerjaannya. Kita lihat perorangan. Kalau borongan kamu nanti Iqbal sampai dengan 300 juta, nah itu namanya konstruksi perorangan skalanya. Kalau kecil dari 300 juta sampai 1 M. Ya. Itu K1 namanya. Kalau K2-nya dari 1 M sampai 1,75 M. Kalau K3-nya 1,75 sampai 2,5 M. Kalau menengah M1-nya 2,5 sampai dengan 10 M. Kalau M2-nya 10 M sampai dengan 50 M. Kalau besar B1 ya dari 50 M sampai 250 M. Kalau B2-nya besar 250 M sampai nilai yang tidak terbatas atas 250 tadi. Sementara yang non kualifikasi tidak mendaftar ke LPJKN. Itu kira-kira bagaimana pembagian dari skala perusahaan konstruksi. Oke, ya. Jadi yang dimaksudkan ini nanti skala konstruksi ini nanti misalnya Anda punya beberapa kualifikasi dari perusahaan konstruksi. Nah, nanti Anda bisa ikut tender di dalam yang tergantung dari nilai. Misalnya ada pekerjaan pembangunan SD IPS, ya nilainya 300 juta. Nggak cocok Anda yang B2 menentukan ikut tendernya. Nah, Anda cukup perorangan kalau Anda punya kualifikasi perorangan. Ya, itu maksudnya. Dan setiap perusahaan bisa mempunyai ke-9 jenis skala ini. Ya, disapu semuanya. Tergantung dari nilai pekerjaan yang ditawarkan.
baik itu proyek pemerintah dan proyek swasta. Ada pertanyaan dari sini? Ya, oke. Jadi skala usaha merupakan penggolongan usaha jasa konstruksi yang merujuk pada subkualifikasi LPJK. Ada 4 skala perorangan kecil, menengah, besar. Yang non kualifikasi tadi kan nggak termasuk. Ya, ini untuk tidak mempunyai badan usaha kan pekerjaan kita tadi kecil K1 K3 kualifikasi dan mempunyai badan usaha seperti CP, Bima, Koperasi. Yang menengah non kualifikasi dan mempunyai badan usaha seperti perwakilan asing. Nah ini ada nih. Jadi perusahaan asing yang bergerak di sektor produksi di domestik Indonesia. Besar ya. Itu B1 dan B2 mempunyai badan usaha PT, Persero, Perum, perwakilan perusahaan. Ya. Itu kira-kira yang menentukan penggolongan tadi. Pekerja ini hampir sama dengan konsep-konsep kerja yang lain ini. Karena di konstruksi ini kan memang unik pekerjaannya. Kalau lagi ada pekerjaan, biasanya pekerjaannya banyak itu untuk mengejar target penyelesaian pekerjaan. Ya. Pada saat penjajahan bekerja di perusahaan teknik maupun non teknik. Pekerja tetap, ya usaha yang menerima gaji tetap tidak tergantung pada presensi kehadiran. Pekerja kontrak dengan perjanjian tertentu tidak mendapatkan utang perjanjian karya yang berlaku. Jadi kalau ada pekerjaan baru dia dikontrak. Ada lagi pekerjaan harian, tidak terikat secara tetap dengan perusahaan, mereka hanya bekerja selama pekerjaan proyek dan setelah selesai maka otomatis mereka tidak punya hubungan kerja. Begitu juga dengan kontrak, kalau kontraknya sudah selesai, lepas dia. Sama kira-kira dengan IMK kemarin itu ya, ada pekerja yang harian, bulanan, dan mingguan. Indikator penting nih dalam konstruksi ada 4 indikator penting ya. Pertama konstruksi. Nilai konstruksi atau outputnya adalah nilai pekerjaan konstruksi yang telah diselesaikan oleh perusahaan pemilik berdasarkan surat perjanjian. Nilai ini termasuk bahan material yang disediakan oleh pemilik proyek. Ya tentu saja di dalam nilai tadi kan termasuk nilai batu, pasir segala macam. Nilai kontraknya berapa? Itu namanya output. Terus indikator keduanya adalah balas jasanya, gaji pekerja. Tentunya dibedakan antara yang tetap dan tidak tetap. Kalau yang tetap kan lain penetapannya gitu. Kalau yang tidak tetap itu tergantung dari banyaknya pekerjaan yang dikerjakan kan gitu. Terus hari mendes orang adalah jumlah orang pekerjaan dan hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan konstruksi. Variabel ini digunakan sebagai pendekatan yang digunakan untuk mengukur kebutuhan tenaga kerja tidak tetap dalam konstruksi. Jadi suatu pekerjaan ini berapa mendes nih? Mendes tadi itu adalah jumlah pekerja dikalikan jumlah hari bekerja. Itu sangat menentukan sekali di dalam pekerjaan konstruksi. Yang keempat adalah jumlah pekerja tetap. Sudah kita lihat tadi definisinya. Oke, ada pertanyaan dari sini? Kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan kegiatan pengumpulan data hasil konstruksi, yaitu mengenai updating direktori perusahaan. Ini ada pengutipan di sini. Pengutipan yang pertama lah, updating ya, memperbarui kondisi terakhir. Ya. Nah, ini tentang nama perusahaan, ya kan, banyaknya pekerja tetap, kontrak, dan outsourcing. Ada istilah sekarang outsourcing. Yang digunakan sebagai pengadaan sampel survei,
untuk tahun berikutnya. Untuk updating biasanya dilaksanakan di 34 provinsi dan 15 kabupaten kota. Jadwal perusahaan konsumsi apa 5 dari OPD lembaga asosiasi. Jadi kita ngambil kalau ada perusahaan konstruksi yang baru dari LPJK tadi datanya dari lembaga atau asosiasi dari perusahaan konstruksi. Kalau salah banyak itu asosiasinya. Asosiasi apa perusahaan konstruksi gedung, asosiasi perusahaan konstruksi sipil. Nah, biasanya begitu. Nah, dari situ yang kita ambil ada nggak perusahaan konstruksi yang baru. Dari hasil pengutipan tadi, ya, pengecekan tadi maksudnya ya, di match dengan sampling frame yang telah kita punya. Kalau itu match, ya, kalau itu ada, itu nggak perlu dimasukkan. Tapi kalau itu baru, dimasukkan. Ya. Kalau itu belum masuk, ternyata ada, tapi namanya lain diubah namanya. Itulah updating tadi kita laksanakan. Dari updating data perusahaan konstruksi sebanyak 26.000, ya, 26.000 itu Iqbal. Ya. Perusahaan konstruksi yang berskala mulai dari kecil dari itu sampai ke yang besar, ya. Yang eligible yang layak untuk disurvei dan dimasukkan ke dalam sampling frame perusahaan konstruksi untuk survei perusahaan konstruksi baik tahunan maupun triwulan. Oke, itu kegiatan updating. Updatingnya itu dilakukan dengan sistem di komputer. Tapi tetap saja pengutipan atau pemasukan tadi itu terhadap manual. Tidak bisa komputer nyari perusahaan konstruksi yang baru. Tetap manual. Selanjutnya, survei perusahaan konstruksi tahunan. SKTH. Untuk memperoleh struktur dan ciri-ciri sektor konstruksi di Indonesia melalui data jumlah perusahaan, banyaknya tenaga kerja, upah, pengeluaran nilai konstruksi yang dikerjakan, serta bahan material yang digunakan, dan lain-lain dalam periode tahun tertentu. Ini lengkap dikumpulkan selama 1 tahun Januari-Desember di berbagai perusahaan konstruksi tadi. Tahun 2019 katanya ada 10.000 sampel untuk perusahaan konstruksi ya yang berbadan usaha dari K1 sampai B2. Jadi 10.000 ini diambil dari sampling frame dari perusahaan konstruksi dari K1 sampai B2. Cara mengambilnya adalah untuk B1 dan B2, kalau ada klasifikasi B1 dan B2, itu diambil semuanya. Sementara K1, K2, K3, M1, M2 itu diambil sampel sebagian. Yang sisa dari target sampel ya perusahaan B1, B2 yang sudah diambil. Jadi misalnya di kamu Iqbal kasih dapat target perusahaan 100. Ya, setelah dilihat di Kabupaten Bekasi berapa B1 B2-nya? Ada 30, ambil semuanya. Sisa 70. Nah, 70 tadilah yang diambil sampel yang meliputi K1, K2, K3, M1 dan ya, itu cara sampel di survei konstruksi tahunan. Yang perwakilan nggak masuk. Ya, jadi dari K1 sampai B2, di mana besar diambil semua, K1 sampai M2 diambil sebagian. Sisanya dari target sampel yang ya, caranya ya dari tahun setelah diupdate ya, pada kondisi Desember 2019 ya, terus kita turunkan updating directory perusahaannya ya dengan memiliki kode kualifikasinya ya. Terus memiliki kode identitas KIP ini yang dari BPS ya. Anda nanti kalau di kata tinggal input aja.
berapa KIP yang ditentukan oleh BPS. Seluruh perusahaan konstruksi dari kita bicarakan yang kualifikasinya besar, semuanya kecuali di DKI Jakarta, kan? Kecuali di DKI Jakarta. DKI Jakarta tadi itu besarnya tadi itu termasuk kantor pusat, itu peraturannya khusus, ya mungkin nggak diambil semuanya, diambil karena banyak. Terus perusahaan kualifikasi menengah diambil sebesar 70% dari target sampel setelah dikurangi perusahaan skala besar. Jadi 100%-nya tadi, ya sampel targetnya tadi itu kalau sudah ada B besarnya semuanya, sisanya berapa? Nah dari sisanya tadi 70% untuk menengah, ya. Terus yang kecilnya adalah 30% sisanya, ya. Jadi dari 100% sampel, sisa dari perusahaan besar yang sudah diambil 70%-nya untuk M1, 7% dari sisa. Terus 30% dari sisa untuk kecil. Itu caranya. Iqbal nanti nggak tahu saya gimana nih ya, ininya, estimasi parameternya. Kan ada metode sampling ya, MPC-nya. Yang ditanyakan di sini blok 1 sampai dengan blok 8. Ide perusahaan, tenaga kerja, balas jasa, penambahan pengelolaan barang modal, permodalan perusahaan, pengeluaran biaya, bahan yang digunakan, pendapatan dan peluang perusahaan, dan pendapatan lain. Jadi lengkap sekali sama dengan survei industri tahunan. Itu yang survei perusahaan konstruksi tahunan. Ada pertanyaan dari sini? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke survei perusahaan konstruksi triwulan atau SKTR. Karena dia triwulanan, ya, dengan tentunya surveinya itu rentang survei kita tadi itu kalau yang tadi tahunan, sekarang triwulanan, ya, yang lebih pendek. Karakternya DT meliputi jumlah pekerja tetap, pekerja harian, balas jasa, upah, nilai pekerjaan konstruksi yang diselesaikan, bahan yang digunakan, kondisi dan prospek usaha serta masalah. Jadi yang pekerjaan konstruksi yang diselesaikan ini ya. Jadi kalau kita mensurvei perusahaan konstruksi turunan tadi itu, yang kita catat adalah nilai pekerjaan yang didapat yang diselesaikan pada triwulan 1. Misalnya dia pekerjaannya 100 juta. Itu dalam multi years. Nah, yang triwulan 1 kita catat berapa nilai pekerjaan. Kalau 1 tahun, ya, yang selama setahun yang kita survei aja, berapa persen dari nilai kontrak 100 juta tadi. Sisanya pada tahun yang akan datang, atau pada triwulan. Nah, di sini ditambahkan kondisi dan prospek usaha serta masalah bisnis. Masalah bisnis dalam periode triwulanan di perusahaan. Indikatornya sudah kita lihat tadi ya. Nah, kerja tetap, dari orang, balas jasa, pekerjaan fungsi yang diselesaikan, persepsi bisnis, prospek bisnis, masalah bisnis. Merupakan subsampel, jadi sampelnya yang triwulan ini merupakan subsampel dari sampel perusahaan konstruksi tahunan tadi yang 10.000 itu, ya. Dan perusahaan yang terpilih pada triwulan 1 akan terus diamati pada triwulan 2, 3, dan 4 ke sampel panel atau berulang. Ya. Tahun 2016, ya, survei konstruksi triwulan ini ada 2.800 perusahaan yang dicacah.
secara panel sebanyak 4 kali atau 4 triwulan. Jadi 1 triwulan tadi itu 2.800 perusahaan konstruksi yang dicacah. Di mana 2.800 perusahaan tadi itu merupakan subsampel dari sampel dari survei konstruksi tahunan. Ini data yang dikumpulkan, jadi sudah ini ya. Tenaga kerja, balas jasa, nilai pekerjaan, di proses perusahaan, permasalahan. Bagaimana angka sampelnya? Sampelnya ya. Survei perusahaan konstruksi tahunan merupakan subsampel dari survei perusahaan konstruksi tahunan. Sehingga kerangka sampel perusahaan konstruksi untuk survei konstruksi tahunan adalah daftar perusahaan konstruksi yang terpilih pada survei konstruksi tahunan. Ya. Jumlah sampel perusahaan konstruksi triwulan tahun 2020 sebanyak 3.000 perusahaan. Tadi 2016 2.800 ya, nah dinaikkan jadi 3.000. Sehingga dalam kurun waktu setahun jumlah volume sampel 12.000 perusahaan. Ya, sehingga jadi 3.000 dengan 1, 3.000, 2 dijumlahkan dengan perusahaan yang sama. Cara pengambilan sampelnya, ya, kita ambil B1 dan B2 itu semuanya. Sama dengan yang tahunan tadi. Jadi dengan lingkup tadi 10.000, sekarang 3.000 cuma. Perusahaan konstruksi M1, M2 dilakukan pemecahan secara sampel hanya pada perusahaan konstruksi terpilih. Jadi setelah B1-nya diambil target sampel, sisanya diambil untuk perusahaan menengah. Sementara yang kecil tidak terkena sampel. Jadi subsampel dari tahunan tadi itu yang diambil hanya yang besar dan menengah. Jadi ingat ya, survei konstruksi perusahaan konstruksi triwulan yang kecil tidak terkena sampel. Hanya yang besar dan menengah. Oke, ada pertanyaan? Ya, buat ya. Sekarang survei konstruksi per orang. Mengetahui profil, karena dia banyak ini ya. Konstruksi perorangan di Indonesia yang dapat digunakan sebagai bahan perencanaan kegiatan ekonomi secara makro yang disajikan sampai tingkat kabupaten kota. Secara khusus, studi SKP mendapatkan informasi dasar tentang rataan banyak usaha. Rata-rata bedanya apa ya, Iqbal? Sama. Rata-rata sama rataan. Mungkin rataan value kali ya. SPT itu apa, Iqbal? Nilainya dikalikan probabilitasnya ya. Rata-rata tertimbang, nah gitu maksudnya kali ya. Weight average gitu ya. Terus rataan banyak tenaga kerja, pengeluaran tenaga kerja, struktur input output, permodalan dan kendala atau proses. Dilakukan di 495 kabupaten kota seluruh Indonesia dengan total sampel 23.870 usaha konstruksi. Ini yang menentukan dari BPS nih, ya 495 kabupaten kota tadi mungkin diurutkan yang banyak perusahaan konstruksi perorangan. Targetnya 30 sampai 50 per kabupaten kota. Usaha yang meliputi bidang pekerjaan utama konstruksi gedung, sipil, dan konstruksi. Jadi antara 30 sampai 50 usaha. Jadi kalau 30 kali 495 dapat angka 23 ribuan tadi. Nah, begitu tuh kira-kira. 30 sampai 50. Jadi rata-rata 40 gitu ya. Ini dilakukan di BPS. Kerangka sampelnya kita memilih desa nih dari jumlah usaha konstruksi perorangan hasil SKP 2016 yang kemarin ya, setelah 3 tahun dulu.
dan SE 2016. Kerangka sampel usaha konstruksi perorangan adalah data usaha konstruksi perorangan pada desa terpilih yang kemudian dilakukan pemutakhiran kembali. Jadi setelah desanya terpilih, nanti si KSK atau petugas melihat lagi benar nggak itu jumlah konstruksinya di desa itu. Kalau itu sudah benar, maka didapatkan usaha konstruksi perorangan yang layak terpilih atau eligible, yaitu rumah tangga yang telah konstruksi selama lalu berkantor di desa terpilih, memiliki kualifikasi perorangan dan berusaha dengan sistem borongan dan aktif selama setahun ini. Itu yang disebut dengan eligible. Jadi desanya terpilih, habis itu dari desanya diupdate jumlah perusahaan perorangannya, baru dinyatakan dia eligible. Kalau dia konsep perorangannya tapi setahun yang lalu tidak beraktif, nah itu dikeluarkan. Pemilihan sampelnya 2 tahap. Ya. Pada setiap kabupaten kota dipilih PPS dengan jumlah site usaha konsep perusahaan. Jadi desanya tadi itu dipilih berdasarkan size-nya. Di mana size yang paling besar itulah yang paling banyak sampelnya. Setelah desanya terpilih, kan, dipilih jumlah usaha konsep perorangan dari hasil pendaftaran usaha konsep perorangan desa secara linear sistematis. Jadi desanya dipilih berdasarkan size konstruksi, baru dipilih perusahaan konstruksinya secara linear sistematis. Bagaimana linear sistematisnya tadi? Ya, kita lihat. Ya. Alokasi target sampel usaha keseluruhan desa terpilih. Untuk usaha konstruksi sipil dan khusus diambil seluruhnya. Jadi dari desa dipilih tadi, diambil perusahaan konstruksinya. Kalau ada usaha konstruksi sipil dan khusus, ambil semuanya. Ya. Sedangkan gedung pilih sejumlah usaha dari target sampel tadi. Gitu. Katakanlah targetnya tadi berapa? 30 sampai 40 ya. Dari 30 sampai 50 perusahaan tadi itu, kalau ada perusahaan konstruksi sipil dan khusus, misalnya ada 10, ambil 10. Sisanya 40, nah itulah yang diambil secara PPS, linear systematic sampling tadi itu untuk konstruksi gedung. Gitu. Kenapa Iqbal kira-kira yang sipil dan khusus diambil semuanya? Karena dia jarang ya, yang perorangan ini biasanya mengerjakan gedung aja dia. Jadi yang sipil dan khusus itu diambil semuanya. Oke, itu kira-kira cara pengambilan sampel di survei konstruksi perorangan yang sekali 3 tahunan. Pengumpulan data dengan kunjungan secara langsung, penentuan nilai keberadaan responden dari SKP 3 tahun sebelumnya dan SE 2016. Ini yang eligible tadi sudah dikatakan sebelumnya tadi ya, usaha konstruksi perorangan yang layak terpilih adalah rumah tangga yang di desa itu memiliki kualifikasi grade perorangan, sistem perorangan aktif selama setahun ini. Di samping itu ada tambahan untuk yang konstruksi ini. Di samping kita menanyakan atau mengupdate usahanya tadi, itu kita tanya lagi ke perusahaan yang terpilih ini. Katanya, Pak, ada lagi nggak kira orang-orang yang berusaha seperti Bapak ini? Sehingga kita mendapatkan data perusahaan yang baru untuk memperbaiki sampling frame dari usaha konstruksi perorangan. Itu namanya sistem getok tular atau snowballing. Oke, indikatornya nanti yang dihasilkan nilai persentase ya, karena dia sampel tidak cukup ya. Oke, jadi hanya profilnya aja, tidak mengestimasi parameter. Nilai pemusatan, rata-rata radian, indeks persepsi bisnis, ya, indeks masalah bisnis, dampak COVID-19 pada ini ya, sudah dimasukkan. Kedepannya dengan menambah sampel survei dari data SKP akan dilakukan estimasi populasi. Jadi sekarang ini belum cukup nih sampelnya.
Itu kira-kira yang dilakukan di survei konstruksi perorangan. Nah, ini ada kegiatan baru yaitu survei perusahaan konstruksi asing (SPKA) ya, yang terakhir dilaksanakan tahun 2015. Artinya perusahaan konstruksi asing ya mulai dari grade kecil sampai besar tadi itu yang berusaha di Indonesia, tapi pemilihnya asing. Ya mengetahui perkembangan tujuannya ya konstruksi asing dan pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan secara umum dalam referensi waktu 1 tahun. Dan jumlahnya apa meliputi jumlah pekerja tetap asing dan nasional, pekerja harian, balas jasa, nilai pilihan konstruksi yang diselesaikan, bahan bangunan yang digunakan, serta masalah bisnis konstruksi dalam periode tahunan. Sama dengan yang survei konstruksi tahunan. Survei hanya dilaksanakan di Provinsi DKI. Nah, gitu Iqbal, kamu nggak kena. Karena kantornya pasti di DKI. Mungkin proyeknya bisa di daerah. Ada 160 perusahaan yang tampilnya. Konstruksi yang berbadan hukum dan beroperasi di Indonesia yang mempunyai kualifikasi K1 sampai dengan B2. Jadi kemampuannya dari K1 sampai B2. Jadi izinnya tadi itu dari LPJKN. Perusahaan konstruksi asing terpilih adalah jenis usaha pelaksana dan integrasi. Jadi pelaksana tadi itu dia melaksanakan satu pekerjaan saja. Sementara kalau integrasi dia bisa dari perencanaan, dari pelaksanaan sampai dengan pemeriksaan. Nah, itu maksudnya yang integrasi tadi. Ya, survei yang perusahaan asing tadi. Sementara yang nasional kita tadi itu ya bisa merangkap juga dia pelaksana dan perencana. Tahun 14 dilaksanakan secara sensus ya sebanyak 160 perusahaan. Data perusahaan asing disunting dari browsing sebanyak 229 perusahaan yang terdiri dari 3 jenis usaha, 59 konsultan, 122 pelaksana, dan 48 integrasi. Jadi 48 tadi merangkap konsultan dan pelaksana. Dari 3 jenis usaha tersebut yang dicakup dalam SPKA 14 adalah jenis usaha pelaksana dan integrasi yang berjumlah 160 perusahaan. Jadi kalau ada 48 yang integrasi, 160 kurang 48 berapa? Iqbal? 32 ya. Ya, 32 yang merupakan konsultan atau pelaksana. Yang integrasi tadi merangkap ya, konsultan dan pelaksana. Jadi 132 yang mencakup konsultan saja dan pelaksana. Oke, itu kira-kira lingkup dari statistik konstruksi yang telah kita pelajari dan bagaimana BPS mengumpulkan data. Nah, kira-kira konstruksi itu seperti itu, Iqbal. Ya, apa pekerjaan konstruksi tadi? Membangun dari belum mulai ada bangunan sampai ada bangunan seperti itu. Sementara yang memperdagangkan bangunannya itu yang namanya real estate. Ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan si konstruksi tadi, perusahaan konstruksi tadi itu merangkap, membangun juga dan memasarkan bangunan juga. Tapi biasanya lain nama perusahaan. Kan banyak di Bekasi itu Iqbal ya. Ya, banyak kan perumahan-perumahan. Nah, itu kita lihat nanti. Kalau perusahaannya sama, nah itu dia merangkap. Jadi kalau perusahaannya lain itu. Yang satu masuk di kategori konstruksi, yang satu lagi masuk di kategori real estate yang akan kita pelajari pada semester yang akan. Ada pertanyaan di sini? Ya, bahan kita yang terakhir ini.
Faris, mana Faris? Masih ada? Ada, Pak. Ada? Ada pertanyaan yang lain? Silakan. Ada? Ya, silakan. Ya, apa? Nah, pertemuan selanjutnya kan koordinator mengadakan satu pertemuan besok ini. Kita akan mengevaluasi mulai dari pertemuan 8 sampai ke 13 ini. Sambil ada pertanyaan Anda yang nanti saya yang menjawab pertanyaan. Ya, itu Iqbal. Tolong catat pertanyaannya. Nanti ditanyakan pada hari Rabu datang. Ya. Jadi saya tinggal diam aja besok. Anda yang nanya-nanya. Saya digempur sama Anda besok. Ya, untuk bahan sebagai kisi-kisi kita di dalam ujian akhir semester statistik produksi. Yang jelas, kata Pak Koordinator, ujiannya sama dengan yang kemarin itu. Ya, gabungan dari teori dan analisis serta perhitungan. Yang tidak ada di slide katanya gitu ya. Iqbal, kamu katanya merekam omongan saya. Nah, gitu ya. Yang nggak ada di slide tentunya. Kalau ada di slide kan Anda bisa ini. Kalau kita bertatap muka misalnya multiple choice kan. Multiple choice ya. Nah, itu ada di slide tapi Anda nggak boleh buka buku kan. Gitu. Jadi ini adalah gabungan dari pengertian, analisis dan hitungan. Ya, kalau Anda mengerti ya konsep-konsep yang apa saya bicarakan tadi itu nggak. Misalnya nih, ada soal apa kelebihan dan kekurangan sampel berulang atau panel tadi itu. Apa Iqbal? Kelebihan dan kekurangannya. Apa kira-kira? Ya, kelebihannya kita nggak repot di lapangan, sampel kalau di lapangan ya. Terus dia konsisten, keterbandingannya bagus. Gitu, ya. Kekurangannya apa Iqbal? Tidak bisa menangkap kalau ada tambahan perusahaan di triwulan itu kan gitu kan, ya kan? Kalau perusahaan itu berarti keterbandingannya sudah nggak bagus itu kan, harusnya kan diganti sampelnya tapi enggak. Nah itu kira-kira seperti itu nanti ujiannya ya, lebih banyak ke pengetahuan kita tadi ya. Oke, ada lagi pertanyaan sampai Rabu ya, disimpan. Anda nanyakan mulai dari tabel statistik industri, statistik pertambangan dan energi, dan statistik konsumsi. Ya, saya siap besok mengevaluasi. Ya, itu barangkali pertanyaan-pertanyaan Anda itu sebagai kisi-kisi kita menghadapi UAS di statistik konsumsi. Nilai kelasnya kan cukup. Ya, nah seperti itu. Ya, saya perhatikan sekali lagi Anda jawab soalnya. Ya, jangan bilang Pak habis waktunya nggak usah bilang-bilang, jawab aja soal. Itu ada waktunya. Kalau ini nggak diterima lagi uploadnya. Ya, begitu Iqbal ya. Ya, coba-coba yang singkat-singkat aja, nggak usah bikin cerpen, ya, nggak usah bikin cerpen sama puisi gitu. Apa yang dimaksudkan ini? Yang dimaksudkan ini 1, 2, 3, udah selesai gitu aja, nggak usah ini. Oke, ada pertanyaan yang lain? Ya, silakan pertanyaan disimpan untuk pertemuan hari Rabu kita besok. Ya, saya besok lebih banyak diam itu. Anda yang bertanya. Mulai dari pertemuan 8, 9, 10, 11, 12. Apa? Gimana? Yang pertanyaan tadi kalau kurang mengerti dari bahan yang pertemuan 8, 9, 10, ditanyakan besok. Mana?
Ya besok kan masih ada pertemuan kita hari Rabu. Nah di forum ini yang Anda tanyakan, di forum kelas kita kan besok kelas kita masih ada tuh. Nah di forum itu ditanyain biar semuanya tahu kan gitu kan. Ke saya aja ya, jangan ke teman Anda, kan teman Anda juga sama-sama bingung kan. Nah, hasil evaluasi lah gitu ya, evaluasi dari pertemuan ke-8, ke-9, 10, 11. Kalau Anda masih kurang ngerti, kalau sudah ngerti, nggak ada pertanyaan Pak. Ya. Assalamualaikum, wassalam besok saya. Doa, nggak ada pertanyaan Pak, wassalam. Udah selesai kita. Ya kan? Gimana? Oh boleh, boleh. Setiap orang juga boleh nanya. Nanti kita kita puaskan besok selama berapa tuh? 1,5 jam ya, ya Iqbal. Kita dikasih waktu ya. Boleh per kelompok boleh, per orang juga boleh. Bebas aja. Oke? Udah paham semua? Ya, ada lagi yang lain? Iqbal, CS, Faris, Ya, sepertinya cukup, Pak. cukup? Ya, sampai hari Rabu besok ya. Sambil Anda siap-siapkan pertanyaan mulai dari pertemuan yang awal, ya, yang ke-8. Silakan Iqbal, doa. Ya, baiklah teman-teman, untuk menutup perkuliahan kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Iqbal CS. Sampai ketemu pada hari Rabu yang akan datang dalam pertemuan kita yang terakhir. Mudah-mudahan kita sehat semua dan salam sama keluarga dan teman-teman Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Makasih Pak. ya.